Presidensi G20 Indonesia. Pendengar, Indonesia secara resmi memegang mandat sebagai presidensi G20 2022 untuk pertama kalinya. Sejak penetapan tersebut, Indonesia langsung mempercepat persiapan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 ke-21 yang akan dihelat di Nusa Dua, Bali pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Menurut Henry Saparini, yang merupakan pendiri dan ekonom dari KOR Indonesia, kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi G20 merupakan sebuah peluang besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia, bahkan dapat memberikan pengaruh positif pada sektor lainnya. Menurutnya, terdapat kesempatan Indonesia untuk mengenalkan tidak hanya ekonomi dan kemajuan Indonesia, namun juga pandangan Indonesia terhadap ketidakpastian ekonomi dunia dalam memasuki fase recovery atau pemulihan. Henry juga mengatakan, semestinya perhelatan ini dapat mendorong negara-negara maju untuk memberikan keleluasaan bagi setiap negara untuk memiliki kebijakan yang terbaik, baik secara global maupun untuk kepentingan dalam negeri. Sebagai contoh, kesepakatan untuk memasuki ekonomi dunia yang lebih hijau bukan berarti harus menyepakati kebijakan, roadmap, atau pilihan teknologi. Sebab setiap negara G20 memiliki perbedaan struktur ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Maka dari itu, menurut Henry, mendorong pemahaman negara-negara dalam KTT G20 merupakan salah satu hal yang sangat penting. Ia pun berharap penyelenggaraan dalam setahun terakhir berjalan lancar dan dapat menutup mandat sebagai presidensi G20 dengan memberikan kesan yang positif sebagai tuan rumah pertemuan puncak KTT G20 ke-21. Selain itu juga mampu mempromosikan potensi ekonomi untuk industri dan perdagangan di Indonesia, sehingga negara maju mau berinvestasi di Indonesia. Henry pun berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat sisi positif dari penyelenggaraan KTT G20. Masyarakat bisa ikut menyumbangkan pemikiran dan dukungan, serta yang terpenting adalah memberikan masukan kepada pemerintah. Sebab pada dasarnya pekerjaan rumah yang ditinggalkan dari pertemuan nanti jauh lebih penting agar Indonesia mendapatkan manfaat yang lebih besar dan jangka panjang untuk kemajuan yang lebih inklusif. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun turut menyampaikan hal yang sama. Sri Mulyani meyakini bahwa forum G20 yang dilaksanakan nantinya dapat membawa harapan sekaligus navigasi ketika terjadi krisis. Sri Mulyani mengatakan percaya G20 bisa menjadi sinyal harapan yang sangat positif, khususnya ketika terjadi krisis. Kepercayaan itu berdasarkan kenyataan sejarah ketika G20 bisa mengatasi krisis keuangan global. Dirinya juga mengatakan bahwa sebagai tuan rumah, Indonesia akan terus berupaya, terus menularkan semangat kerjasama, kolaborasi, dan konsensus bersama yang bermanfaat guna mencari solusi untuk mengatasi isu global dalam konteks semangat multilateral.